Ini kok gede? Namanya masih banyak di luar. Ada 1, 2. Oke, sebelumnya saya mulai dulu. Hari ini sama siapin informasinya sama Bu Eka ya. Ya. Hari ini nggak bisa hadir menemani kita. Jadi minta tolong kerjasamanya karena hari ini dan beberapa minggu ke depan saya yang akan membersamai kalian semua. Kamu yang bersama apa nak? Pastinya lagi, lihat lagi. Masuk. Oke. Jadi minta tolong ya kerjasamanya sama beberapa minggu ke depan. Nanti informatika atau IKA nanti ketemunya sama saya. Oke, sebelumnya perkenalan. Maaf, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan diri. Nama saya Uus Ursula Hanafiah. Ya. Jadi teman-teman di sini bisa manggil saya Uus ataupun Bu Hana. Kalau sama ingatnya pelawak yang botak Uus itu aja nggak apa-apa. Kan manggil saya Uus. Pakai S Uus. Lo acara dengannya. Iya, tahu. Oke, sebelum saya mulai, saya absen dulu untuk nama yang saya panggil. Nanti silakan menyebutkan nama panggilannya. Abdul Ramadan. Panggilannya siapa? Asra Bersuara. Panggilannya siapa? Fatir Ahmad Tajudi. Afiko Hasna Maheswari. Maaf ya nanti kalau apabila ada salah melaporkan nama. Aisyah Renata. Panggilannya Bella Putri Khadijah. Panggilannya Asril Rangga. Panggilannya siapa? Ivan Lutfi Prasetyo. Keluar. Bolos sama gede. Keluar. Alivia Zahira. Aziza punya apa? Panggilan? Selina. Panggilan siapa? Anurna Alusya. Siapa aja? Mancing. Tiasani Syamia. Panggilannya apa? Juli Cahaya. Puja Hindu Pratika. Bevan Juan. Panggilannya apa mas panggilannya? Bevan. Misal Syaputra. Sarah Alda. Agamanya habis. Cinta Intama. Tiara Kurnia. Ini dia. Ini Aruna Alasya. Aruna Alasya gimana? Dengan itu mas. Assalamualaikum.
Panggilannya? Nasi. 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 Ya maaf, nggak ada kaget lah. Ya kalau panggilannya saling cari kandung. Ada nggak? Panggilannya? Tani. Kemana Nadia? Panggilannya? Satria Inata, panggilannya? Dari Safas, panggilannya? Jadi Ragila, panggilannya? Ada nama yang belum saya panggil. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa panggilannya? Siapa lagi? Namanya siapa? Kalau panggilannya? Ada lagi yang belum saya panggil. Oke, kita mulai. Topinya kita tolong dilepas. Di dalam ruangan tidak ada yang pakai topi. Minggu lalu kalian sudah bertemu sama halo. Minggu lalu kalian sudah belajar sama mereka. Belajarnya sudah sampai apa? Mana? Silakan coba lagi catatannya. Tidak satu. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang AI. Yang belakang kalau kantor bisa cuci muka dulu. Atau mau pindah di depan biar kelihatan aja sama saya. Oke, depan sini juga tidak apa-apa. Jadi kita hari ini akan belajar tentang evolusi teknologi digital dan artificial intelligence atau sampai biasa sebutnya AI. Apakah di sini kalian semua adalah pengguna AI? Setiap hari? Sebetulnya, oke. Contoh AI yang sering kali sampai gunakan apa? Jadi Google sendiri AI itu punya urutan banyak sekali. Kamu mau dengarkan saya atau menggantikan saya di depan? Sudah gantian guys. Kalian pernah gak sih berpikir kayak kok bisa ya ChatGPT, AI, ini dan teman-temannya itu menjawab pertanyaan kita?
Gimana sih caranya? Apa kalian 100% percaya sama jawaban dari Dola dan teman-temannya? 50-50. Yakin? Kenapa 50-50? Satu, karena ada penjelasannya. Penjelasan apa? Disertakan caranya dia mengerjakannya gimana gitu. Sudah pasti kan sumbernya bukan. Kalau premium biasanya enggak, kalau pro biasanya enggak, itu berarti itu bukannya. Tapi kalian pernah nggak ketika sama search terus 100% tiba-tiba jawaban itu sama copy dan kalian kumpulkan ke email kalian. Sering. Nilainya sempurna tidak? Adalah sebelum sangat kira sudah baca soal nih, jawabannya sudah dibaca. Oh benar 100 ini 100. Nyatanya AI itu masih punya kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari. Dia biasanya menggunakan bahasa yang kita kurang pahami. Ini sama tinggal copy paste aja, tapi sampai lupa oh maksudnya ini tuh gimana. Biasanya kalian kan lupa. Terus AI, jadi tolong digarisbawahi. AI adalah sebuah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir seperti manusia. Yang tidak akan ngobrol sendiri. Halo, yang datang. Mau gantikan saya? Ini saya bukan si Grace. Mau tahu? Kalau misalnya ini nanti bisa deh. Saya akan menjelaskan menuliskan ulang apa yang kita pelajari ini. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir seperti manusia dengan cara dia melihat atau melakukan refleksi dari apa yang kita inginkan. Contohnya, seperti tadi ada yang tugas matematika. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika di lain hari lagi, kita kan maaf sekali lagi 1 tambah 1 sama dengan 2 dan kita sudah mendapatkan jawaban adalah 2. Itu sudah pasti atau paten. Terus misal di kemudian hari lagi kita mengerjakan matematika lagi, tapi dengan tingkat entah itu pengulangan, perkalian atau bisa jadi pembagian. AI itu akan membaca lagi. Oh anak ini mengerjakan matematika itu polanya seperti ini. Seperti kalian mengerjakan bahasa Indonesia cerpen. Saya ngerti nih banyak cocok ini ya kurang ini. Kamu komen lagi di AI. Kurang ini saya nggak suka ini. Setelah itu kamu sudah mendapatkan jawaban yang kamu mau. Jika kemudian hari ada tugas cerpen lagi, itu bisa jadi AI mengulang apa lagi? Mengulang hal-hal mereka belajar dari hal-hal yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Oh, tuntutannya seperti ini. Karakter anak yang pakai ChatGPT itu seperti ini. Jadi ChatGPT ataupun AI lainnya itu membantu kita karakter kita gimana membranding dari awal. Contoh AI yang pasti sudah kalian gunakan itu Google Assistant. Dia mengenali, kalau Google Assistant dia mengenali apa? Suara. Kamu mengenali sampai Google Assistant itu mengenali suara. Ketika sampai absen, absennya pakai escape aja enggak? Itu pakai Google juga. Google AI itu juga ada karena AI. Itu secara tidak langsung sama pernah enggak? Kok bisa ya dia mendeteksi wajah saya? Pernah enggak sih kok bisa ya pasti bisa. Enggak. Terus saya pernah melihat di layar kaca itu ada mobil yang bisa nyetir sendiri. Bukan hantu, bukan listrik itu ada. Itu juga dari teknologi AI.
Kalau simak analog itu dia sekumpulan dari frekuensi yang menangkap gelombang, suara, dan cahaya. Kalau sinyal digital dia hanya membaca angka binnya, ya, hanya membaca angka binnya. Angka binnya itu apa? 0 dan 1, ya 1 dan 0, 0 dan 1. Yang kalau digital, dan digital itu prosesnya akan lebih cepat. Contoh, kalian pernah tahu kamera film enggak? Kamera film itu dia punya kamera biasa. Terus ketika sudah selesai foto, dia akan mengeluarkan list foto. Itu kamera film. Sekarang itu kan sudah terburu zaman, ada kamera digital. Sampai kualitasnya juga lebih baik. Terus ada juga yang dulu di rumahnya ada TV tabung. TV tabung banyak. Nah, kan TV tabung. Dia bisa kadang ada kita mungkin tapi sekarang TV tabung itu sudah bertransformasi menjadi TV digital atau smart TV. Menjadi smart TV. Smart TV bisa apa aja? Bisa YouTube, TikTok, Netflix, Lagi Spotify, Spotify. dari situ aja kita sudah bisa lihat kalau TV analog itu dia hanya bisa menyampaikan berita ataupun hal-hal yang minim. Sedangkan ketika kita sudah menggunakan smart TV kita bisa menjelajahi dunia yang lebih luas lagi, dari Google dan lain-lainnya. Terus kalau dulu kita orang dulu berkomunikasi itu menggunakan berbagai teknologi ya, menggunakan surat. Kalau sekarang kalian berkomunikasi menggunakan apa? HP, WA, WhatsApp, terus apa lagi? Instagram, Facebook, TikTok, Nah itu salah satu bentuk yang dari analog dari surat ke digital, email ataupun chat. Terus dulu mungkin yang masih gunakan kakak suka mendengarkan radio. Radio manual itu sekarang kalau kita nanti senengnya streaming YouTube atau enggak kan pasti Spotify, podcast, ada lagi banyak pengajian. Iya pengajian oke. berat, pantekan, jalanan. Oh desa dulu. Tanpa kita sadari, AI itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. AI itu sudah berada pada lingkungan kita setiap hari kayak tadi. Asisten belajar digital ada dolar dan macam-macam. Terus transportasi masa depan ada mobil tanpa pengemudi Jepang sudah diterapkan. Ada lagi manajemen ya mobil Tesla bro. Ada lagi manajemen tata kelola. Itu apa? Dia menata kota. Dia memberi peringatan lebih dini. Misal ada kebakaran, adanya banjir bandang itu dia apa sendiri? dia mengingatkan kita. Terus pergeseran dunia kerja juga. Kalau dulu kita cetak foto, kita mau foto kan datang dulu ke tukang foto, ke studio dan sebagainya. Kalau sekarang kita bisa foto sendiri, edit sendiri di AI, baru dicetak. Kalau punya cetak sendiri ya kita bisa. Itu ada pergeseran di mana dibuka foto ada di mana-mana. Terus sekarang pergeserannya itu berarti dia lebih ke desain grafisnya. Jadi yang awalnya tukang foto analog foto biasa.
Terus ada lagi contoh yang paling sederhana. Kalian belanja sekarang lebih senang datang apa online? Ada yang masih senang langsung datang ke tokonya. Kenapa kalian lebih senang online? Tapi kalau online nggak bisa lihat barangnya langsung. Di situ ada yang namanya transformasi dari sistem belanja. Kayak tadi yang harusnya kita sering datang ke toko atau ke pasar, kita pindah di online. Terus belajar yang awalnya kita belajar pakai sekarang pakai YouTube, Classroom dan teman-teman. Oke, sambil didengarkan. Halo, sambil didengarkan. Kemarin kan gue kan sudah membagi kalian kelompok. Dan besok kita akan melakukan, besok kan ketemu lagi sama teman-temannya. Besok ada lagi yang Ingatkan itu sabar. Ya, jadi besok kan kita masih ketemu lagi. Kita besok kita dan diberikan dulu. Jadi besok, halo, ingatkan dulu. Jadi besok itu satu kelas akan saya bagi 4 kelompok. Setelah ini namanya silakan dicek ya per kelompok. Nanti siapa saja anggotamu. Nanti silakan dicek. Besok kita akan belajar di 4 stasiun. Bukan kita belajar di stasiun televisi ataupun stasiun kereta api tidak. Yang pertama besok kita akan belajar tentang jejak waktu. Kita belajar tentang jejak waktu, menelusuri perjalanan teknologi dari masa lalu hingga masa depan. Jadi besok setiap kelompok itu akan menyelesaikan menyusun satu problem. Apakah benda ini masuk dalam kategori misal analog, digital, komputer pertama ataupun masuknya di AI. Di stasiun kedua nanti ada AI di sekitar kita. Yang tadi kita sekilas sudah pelajari bersama. Ada podcast, ada belajar online dan lain-lain. Di stasiun yang ketiga ada 2 sisi mata dunia. Setiap kelompok memiliki 2 sisi. Dan itu kita yang menentukan ada sisi positif, ada sisi negatif. Untuk stasiun terakhir atau stasiun yang keempat, ini AI bukan manusia. Jadi kenali batasannya dan gunakan dengan bijak. Besok kita akan belajar lebih dalam lagi baik masa lalu dan masa depan. Mulai sama dulu. Halo, ya. Saya akan bacakan kelompok. Silakan nanti cari kelompoknya masing-masing. Jadi besok ketika jam informatika
Kelompok kedua, ingat. Di kelompok ketiga ada Puja, Irfan, Sarah, Sinta, Tiara, Shirley, ada Michelle, terus yang terakhir ada Nabil. Kelompok terakhir ada Aditya, Malika, Shiva, Fadil, Zergi, Alfaris, Zergi, dan Syadira. Diingat kelompoknya masing-masing. Jangan dulu. Jangan kasih tahu. Sabar. Dari kelompok-kelompok yang sudah saya sebutkan tadi, silakan perwakilan menjadi ketua kelompok dan maju depan.